HP jutaan dari Samsung kini naik level nih, karena sudah dibekali fitur Samsung Knock Vault di bagian keamanannya. Walau sekilas masih sama kayak seri sebelumnya, kira-kira apa saja nih upgrade yang paling berasa selain fitur andalannya itu? Masih dijual dengan kisaran harga yang sama untuk varian terendah, yaitu 1,5 juta. Apakah Samsung A06 ini bisa jadi pilihan HP entry yang pas untuk dibeli? Sebelum lanjut, yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan dusnya sama nih kayak HP Samsung lainnya, yang terdapat desain penampakan HP beserta nama seri di bawahnya. Dan unit yang akan kita unbox kali ini berwarna blue dengan varian memori 4/4 GB. Langsung kita unbox dan lihat dapat apa aja nih. Begitu pertama kali dibuka, langsung terdapat unit HP yang masih terbungkus. Di bawahnya ada box yang berisi SIM tray, kabel data USB-C to C, dan kitab bawaannya. Udah itu aja ya, kita rapikan dan lanjut ke hands-on-nya. Kita lepas dulu pembungkusnya dan stiker yang menempel di bodi belakangnya ini. Ini dia tampilan awal desain bodi belakangnya, yang terdapat corak garis dan bikin tampilannya jadi makin menarik. Impresi awal waktu megang bagian bodi belakangnya ini sih langsung berasa kalau HP ini memang smartphone budget, karena masih terasa ada ruang ketika bodinya diketuk. Tapi untuk finishing glossy dan berbahan plastik ini ternyata malah nggak mudah ninggalin bekas di jari. Di sebelah kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk set fingerprint. Di kiri ada lubang kecil untuk buka slot dual SIM dan micro SD. Di atas cuma ada lubang mic, dan di bawah ada lubang jack audio, lubang mic, dan colokan charger juga speaker. Kita nyalakan dan send dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Samsung A06, pakai UI khas Samsung yaitu One UI 6.1 yang berbasis OS Android 14. Dan saat HP pertama kali dinyalakan, memori internal 64 GB-nya sudah terpakai ya belasan GB untuk aplikasi sistem dan bawaan. Untuk pilihan menu mode kameranya terdapat mode portrait, foto, video yang bisa merekam Full HD 60fps dan 30fps untuk kamera depan. Serta terdapat beberapa mode lainnya yang memang standar untuk kebutuhan casual fotografi saat ini. Bersetup dual kamera dengan kamera utama sebesar 50MP yang didukung lensa 2MP untuk sensor bokeh. Di depan terdapat kamera selfie berukuran 8MP yang support untuk fitur Face Unlock. Layar sebesar 6,7 inch ini berpanel PLS LCD dengan resolusi SD Plus 720x1600 pixel yang menggunakan desain Infinity U display. Kecerahan layarnya juga udah bagus nih, kualitas layarnya juga lumayan enak jika sekedar untuk aktivitas harian. Seperti buat melihat konten di sosmed atau buat nonton video YouTube gini udah enak. Tapi memang kualitas speakernya aja nih yang masih kurang, karena masih bertipe mono. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Untuk bagian bezelnya memang masih terasa nih kelas budgetnya, apalagi di bagian dagu yang cukup terasa tebal. Tapi untuk handle-nya ketika dipegang ternyata cukup nyaman nih dan terasa ringan. Meski dengan finishing glossy tapi tidak terasa licin sama sekali. Di bagian performa, HP ini ditenagai chipset MediaTek Helio G85 yang masih sama kayak seri sebelumnya. Saat dites pakai AnTuTu versi 10 dengan 3D LED, skornya mencapai 230 ribuan. Untuk storage testnya pun hanya bisa mencapai 13 ribuan ya, yang berarti masih menggunakan eMMC 5.1. Untuk Geekbench 6 tesnya juga punya skor yang biasa. Jadi dengan skor segini memang seharusnya kurang cocok kalau buat kebut-kebutan atau buat kerja yang berat. Lebih enak buat daily use yang standar aja. Tapi kalau cuma buat mainin game casual atau game MOBA kayak Mobile Legends ini masih aman. Bahkan saat dites pakai settingan high frame rate pun masih memberikan pengalaman bermain yang cukup smooth. Sedikit frame drop tetap terasa saat full efek animasi, namun overall masih tidak terlalu mengganggu. Saya coba bermain selama setengah jam, baterainya hanya berkurang sebanyak 8% dengan suhu panas maksimal di 42 derajat Celcius.
Ditopang dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 25 watt, tentunya udah cukup ya. Cuma meskipun di video unboxingnya ini nggak ada video adapter charger bawaannya, tenang aja ya guys, di paket pembeliannya kalian bakal dapetin travel adapter 25 watt secara gratis. Nih kayak yang ada di Prima Abadi. Yang jelas sih fitur unggulan dari HP ini sebenarnya terletak pada sisi keamanannya. Selain udah ada fitur sidik jari yang punya tingkat akurasi yang oke, hadirnya Samsung Knox Fold pada seri ini tentunya jadi nilai lebih tersendiri. Terdapat fitur message guard dan auto blocker untuk menghapus aplikasi berbahaya. Fitur keamanan kayak gini tentunya memberikan rasa aman dari ragam serangan cyber, hingga peretasan melalui Wi-Fi publik ataupun malware. Jika dibandingkan seri pendahulunya yaitu A05, jelas peningkatan yang paling terasa ada di bagian fitur keamanannya. Selain mendukung fitur Samsung Knox Fold, fitur set fingerprint-nya juga jelas jadi pertimbangan untuk yang sudah terbiasa dengan fitur ini. Terus juga masih dapat security update sampai 4 tahun. Jadi aman nih untuk dipakai dalam jangka panjang. Palingan minusnya cuma di bagian fitur NFC yang absen. Terus di bagian tampilan layar yang masih tergolong jadul. Namun selebihnya udah sesuai dengan harga. Nah gimana guys menurut kalian mengenai Samsung Galaxy A06 ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Untuk yang berminat linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Semoga bermanfaat. Irul pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.